Pisau pembunuh naga. Senjata terhebat di dunia persilatan pisau pembunuh naga. Senjata terhebat di dunia persilatan pisau pembunuh naga. Pahlawan Xie sungguh kungfu yang luar biasa. Saya sangat kagum. Kali ini kelompok saya kalah. Tapi saya punya permintaan yang tidak enak. Tolong pahlawan Xie mengampuni sesepuh yang terluka ini. Saya akan tinggal nyawa saya untuk nyawanya. Sesepuh kelompok ini benar-benar memiliki jiwa kesatria. Kamu bernama Chen Youliang, seorang pria sejati. Bawa pergi orang yang patah tangannya ini. Saya tidak akan berurusan dengannya. Pahlawan Xie. Ayo. Terima kasih banyak pahlawan Xie, karena tidak membunuh hari ini. Hanya saja hari ini, beberapa murid kelompok saya telah tewas di tangan pahlawan Xie dalam 10 tahun. Jika saya Chen Youliang berhasil dalam latihan kungfu, saya pasti akan membalas dendam hari ini baiklah. 10 tahun lagi saya masih hidup. Saya ingin belajar langsung nenek. Hari ini kelompok saya masuk tanpa izin ke Pulau Ular banyak kesalahan. Pahlawan Xie nenek saya pamit. Tolong bawa saya pergi. Dia. Kamu kenal? Bawa saya pergi, bawa saya. Nenek-nenek. Berhenti. Kalian berdua kenal? Tidak kenal. Barusan lupa bertanya kamu dari mana? Saya dari Henan. Keluarga kamu bekerja apa? 3 generasi saya adalah pedagang kecil. Wulie pernah menyebutkan, dia punya teman yang berasal dari nelayan. Ahli dalam air, kamu tahu. Saya bahkan tidak kenal orang ini, apalagi temannya. Air menggelembung hitam di karang, apa sebabnya? Burung bangau terbang tinggi ke laut, apa artinya? Di laut utara karangnya sangat padat. Di mana letak batu besar itu? Air laut ini berdebur-debur. Apakah karena ombaknya terlalu besar, nenek? Saya benar-benar bodoh. Tolong nenek jelaskan. Nenek pahlawan Xie. Saya ingin terus belajar dari kalian berdua. Tapi pemimpin kelompok ini terluka parah menyelamatkan orang adalah yang utama. Saya bersampai nyawa saya. Saya tidak akan pernah menginjakan kaki di Pulau Ular lagi. Pergi sana. Saya pamit. Nenek-nenek, maafkan saya nenek. Kamu berharap pada seseorang yang tidak ahli dalam berenang. Dengan teman-temannya yang tidak berguna. Untuk membawamu mencari pulau es dan api. Sungguh konyol. Jangan harap selamanya. Saudara yang menyelamatkan saya tolong muncul. Baru saja di kapal. Saya merasa ada yang aneh. Kalian berdua berani sekali. Berani mengikuti nenek tua ini sepanjang jalan. Kamu si tua kecil. Teknik menyerang titik akupuntur yang sangat tepat. Kamu baru saja melempar 7 butir batu. 1 mengenai Chen Youliang. 1 lagi ingin mengenai saya ya. Si tua kecil. Kamu berpura-pura jadi pelaut mau apa? Kalian berdua berani di depan nenek Jinhua. Bermain sandiwara, saya pikir kalian tidak mau hidup. Cepat sebutkan nama kalian. Saya. Kami dari kelompok paus raksasa biasa mencari nafkah di laut. Melakukan bisnis tanpa modal. Nenek tua kamu menawarkan emas banyak. Kami akan mengantarmu. Kenapa tidak adik kecil ini? Baru saja melihat kelompok Xie menindas orang. Tidak tahan membantu, sebenarnya bermaksud baik. Tidak menyangka Xie Daxia begitu hebat. Jadi kami yang terlihat ikut campur. Terima kasih. Raja Singa Emas terpojok. Untung ada pedang naga pembunuh di tangan. Sekaligus berterima kasih pada saudara dari kelompok paus raksasa yang membantu. Sekarang terlihat, saya Xie Sun sudah tua. Kakak ketiga Xie. Saya tahu kamu tidak suka dibantu orang. Jadi tadi tidak membantu. Kamu tidak marahkan? Sampai sekarang apalagi marah atau tidak? Nyonya Han, kamu baru saja kembali ke Tiongkok. Ada kabar tentang anak saya Wuji tidak? Tidak Nyonya Han. Kita bersaudara. Kamu tidak boleh menipu orang buta seperti saya. Anak saya Wuji.
benar-benar masih hidup di dunia ini. Xie pahlawan. Nona Yin katakan padaku, apakah nenek menipu saya? Nenek tidak menipu Anda. Kami pergi ke Zongyuan, tapi tidak menemukan keberadaan Sang Wuji. Lalu apa yang kalian dengar bagaimana dengan Ming Jiao? Bagaimana dengan orang-orang lama Ming Jiao? Saya tidak terlalu memperhatikan urusan dunia persilatan. Saya pergi ke Zongyuan hanya untuk mencari orang yang membunuh suami saya untuk membalas dendam. Selain itu saya mencari sekt nenek tua Jue Misitai untuk membalas dendam atas tusukan pedang itu. Urusan lain tidak ada hubungannya dengan saya. Saya seorang nenek tua juga tidak memikirkannya. Nyonya Han. Pada hari itu di Pulau Es dan Api kamu pernah mengatakan padaku, adik laki-laki saya dan istrinya, karena tidak mau mengungkapkan keberadaan saya, di Wudang dipaksa bunuh diri bersama. Meninggalkan anak Wuji sendirian dan terlantar di dunia persilatan. Benar atau tidak? Benar? Kamu juga pernah mengatakan, anak saya Wuji terkena telapak tangan Xuan Ming Shensang, menderita siang dan malam. Kamu juga pernah melihatnya di lembah kupu-kupu, ingin membawanya kembali untuk menemuiku, tapi dia tidak mau. Benar atau tidak? Benar? Jika saya menipu biarlah saya dihukum mati. Saya nenek Jinhua lebih buruk dari bajingan di dunia persilatan. Suami saya yang sudah meninggal juga tidak tenang di bawah tanah. Baiklah. Nona Yin. Kamu juga pernah melihat Wuji? Pernah. Pada hari itu saya memohon padanya untuk kembali ke Pulau Ular bersama saya. Tapi dia tidak hanya tidak mau malah menggigit saya. Bekas gigitannya masih ada sampai sekarang ini bukan bohong. Saya sangat merindukannya. Jing, Drama Approval No, 2019-004. Nona Yin. Kamu juga pernah melihat Wuji? Pernah. Pada hari itu saya memohon padanya untuk kembali ke Pulau Ular bersama saya. Tapi dia tidak hanya tidak mau malah menggigitku. Bekas gigitannya masih ada sampai sekarang bukan bohong. Aku sangat merindukannya. Nyonya Han. Aku hanya karena merindukan anakku Wuji. Baru tidak takut dengan banyak musuh di Zongyuan. Meninggalkan Pulau Binghuo dan ikutmu kembali ke Zongyuan. Kamu jelas-jelas berjanji padaku untuk mengunjungi Wuji. Mengapa kamu ingkar janji? Pada hari itu kita memang sudah sepakat. Aku akan mencari tahu kabar Tuan Zhang untukmu. Kamu akan meminjamkan pedang naga pembunuh padaku. Kakak ketiga Xie, hari ini bisakah kamu meminjamkan pedang itu padaku? Aku pasti akan membawa Tuan Zhang ke hadapanmu. Tapi kita sudah sepakat. Kamu membawa anakku Wuji ke hadapanku. Baru aku akan meminjamkan pedang naga pembunuh padamu. Apa kamu tidak percaya padaku? Nyonya Han, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Baru saja aku sudah melepaskan Chen Youliang dari kelompok Xie. Maka mulai sekarang Pulau Ular Suci tidak akan pernah tenang lagi. Di dunia persilatan juga akan banyak orang yang akan datang membalas dendam padaku Sieksun jika saat ini aku meminjamkan pedang naga pembunuh padamu. Apalagi yang bisa andalkan Sieksun? Baru saja beberapa orang mengepungku. Beruntung ada pahlawan dari kelompok paus raksasa yang membantu. Aku bisa melihat. Kamu berharap aku mati di tangan orang kelompok Xie. Kamu bisa mengambil keuntungan. Nyonya Han. Walaupun mataku buta, tapi hatiku tidak buta. Aku akan bertanya lagi padamu. Aku Sieksun datang ke Pulau Ular Suci. Jejakku sangat rahasia. Bagaimana kelompok pengemis bisa tahu? Aku ingin menyelidiki ini dengan baik. Tidak usah. Aku Sieksun hanya bisa kembali ke dunia persilatan. Membuat kekacauan besar. Wulie, Nenek, kasihanilah. Nenek, kasihanilah nenek. nenek-nenek pahlawan Xie butuh orang untuk merawatnya. Tolong nenek beri dia kesempatan. Omong kosong. Kamu memohon untuk siapa? Untuk Sang Wuji. Kamu siapa dia lagi apalagi Sieksun? Hidup sendirian di Pulau Binghuo selama belasan tahun. Buat apa kamu khawatir? Coba lihat cermin dulu. Seperti apa penampilanmu sekarang? Meskipun kamu sangat baik dan berbudi luhur, si Zhang itu juga tidak akan melirikmu. Apalagi dia sekarang sudah mati. Kenapa kamu masih menyembah ayah angkatnya seperti dewa? Memalukan. Tapi aku tidak bisa melupakannya. Kalian berdua.
Pulang ke kapal tanpa izinku. Jangan naik ke pulau lagi. Pergi. Xie Daxia, kenapa? Aku bawakan kamu beberapa lauk enak. Dan juga arak tidak mau. Ambil. Aku dikirim oleh Nona Yin. Memasak beberapa hidangan yang sangat enak untukmu. Dia tahu kamu bosan tinggal di pulau ini. Lihat, ada ikan juga. Xie Daxia. Apakah kamu curiga ada racun dalam makanan ini? Tenang saja, semua masakan ini dimasak langsung oleh Nona Yin. Bu Jinhua sama sekali tidak ikut campur. Siapa sebenarnya Nona Yin? Apa hubungannya dengan Wuji? Ceritanya panjang. Mari kita duduk sambil makan dan ngobrol. Kalau kamu masih tidak yakin, aku yang mencoba dulu. Enak sekali. Xie Daxia. Ini ikan saus di depanmu. Sangat enak, coba cicipi. Ini. Xie Qianbei, jangan makan, hati-hati ada racun. Kamu. Ada hantu. Saudara dari Jujingbang 2 kali menyelamatkanku. Terima kasih yang tak terhingga. Di kemudian hari Sieksun pasti akan membalas. Kapal-kapal kita. Nona kami tidak bisa memutuskan rantai tangan dan kaki Nona You. Gagal menyelamatkannya, mohon maaf. Nona Zhao, tolong jaga Xie Qianbei dan Zuer. Cepat pergi dan kembali hati-hati. Zheng Xiaoxia, hari-hari. Kalian cepat bantu. Ya, ayo. Jangan takut, ada kakek dan aku. Tidak akan membiarkan si jahat ini bertindak semaunya. Ziruo. Kamu bagaimana? Ziruo, cepat pergi. Sudah lihat adik kecil itu? Belum. Kamu wanita gila ini, kenapa kamu gila? Nyonya Han, apa maksudmu?
Senior Xie. Akhirnya kamu kembali. Xiao Zhao diculik oleh nenek Jinhua. Apa itu? Kakek, ternyata si pengecut Chen Youliang tidak takut mati. Kembali lagi mencarimu. Sudah kukatakan padamu biarkan aku melihatmu lagi di pulau ini. Akan kuambil nyawamu. Kakek, Tidak apa-apa. Perintah suci Mingjio telah tiba. Lihat perintah suci seperti melihat pemimpin Xiechuan. Kamu cepatlah berlutut menyambut. Wasiat pemimpin yang mengatakan, perintah suci Mingjiao telah hilang. Bagaimana bisa di tangan 3 orang ini? 3 orang siapa kalian? Aku adalah utusan awan dari pusat Mingjiao Pasha. Kedua ini adalah utusan Engin dan utusan Bulan. Pemimpin kami menerima kabar. Mengetahui pemimpin cabang Tiongkok hilang. Murid-murid saling membunuh. Mingjiao semakin lemah. Karenanya mengutus 3 utusan awan angin bulan untuk menata urusan. seluruh jemaat harus mematuhi perintah. Tidak boleh ada kesalahan. Hari ini 3 utusan datang ke Tiongkok. Xie sangat menyambut. Jika harus berlutut meminta perintah, dari mana bisa dibicarakan? Ini perintah suci Tiongkok kalian. Simbol pemimpin ini hilang selama bertahun-tahun. Untung murid Xie Bang mengembalikannya ke pusat Pasha. Apakah sesepuh Chen dari Xie Bang tidak memberitahumu? Mingjiao baru-baru ini memilih pemimpin baru bernama Zhang. Orang ini meskipun agak cabul tapi sangat setia kawan. Sangat dihormati oleh seluruh jemaat. Ilmu bela diri pemimpin Zhang tak tertandingi, semua orang mendukung. Aku menyarankan kalian segera kembali ke Pasha, agar tidak membuat masalah di Zhongtu. Pengikut Mingjiao. Melihat perintah API suci seperti melihat pemimpin jika bukan pengkhianat. Sekarang serahkan pedang naga. Untuk menunjukkan kesetiaan pada Mingjiao. Mata Sieksun sudah buta lebih dari 20 tahun. Bahkan jika perintah api suci ada di depan mataku, Sieksun tidak bisa melihat apa lagi. Melihat perintah api suci seperti melihat pemimpin. Kamu benar-benar ingin mengkhianati ajaran. Xie tidak berani. Xie berada di sini hari ini. Pedang ada orang ada, pedang hilang orang hilang. Orang Mingjiao yang tidak mematuhi perintah api suci akan dikeluarkan dari ajaran. Lao Yezi, Tidak apa-apa. Pahlawan Zeng ini urusan internal Mingjiao kami. Tidak ada hubungannya denganmu, pergilah. Tidak bisa aku di sini, kalian pergi saja. ilmu bela diri mereka terlalu aneh. Kita tidak bisa terus seperti ini. Hati-hati kakak Wuji. Pergi. Kakak Anyu. Ayo Zuer pergi. Senior Xie, kita sudah sampai. Terima kasih Nona Yo. Tidak usah berterima kasih. Ternyata ada tempat tersembunyi di Pulau Ular. Semuanya istirahat sebentar. Pahlawan Zeng. Xie sudah seperti orang dari dunia lain. Tidak berniat kembali ke Zhongtu. Kali ini bertemu dengan pahlawan Zeng. Sungguh keberuntungan besar, berkali-kali diselamatkan. Xie sangat berterima kasih.
Anak tidak berbakti. Baru datang untuk mengakui setelah sekian lama. Membuat ayah angkat menderita. Pahlawan Zeng. Apa maksudmu ini? Anak adalah Wuji. Ketika di Pulau Es dan Api, ayah memanggilku Xie Wuji. Tapi setelah kembali ke Zongtu ayah melindungiku. Menyuruhku kembali memakai nama Zhang Wuji. Senior Xie, kenapa Senior Xie? Kamu siapa, bagaimana bisa tahu hal-hal ini? Jangan biarkan pikiranmu melayang. Jangan biarkan energi keluar. Roh kembali ke tempat asalnya. Kan Li. Apa kalimat selanjutnya? Apakah kamu benar-benar anakku Wuji? Ayah angkat. Anakmu benar-benar merindukanmu. Senior Xie. Bukankah aku sebelumnya mengatakan bahwa Min Jiao telah memilih pemimpin baru? Ini dia orang di hadapanmu, tidak disangkakan. Anak angkatmu menjadi pemimpin Min Jiao. Malahan kamu menjadi bawahannya. Sekejap mata anakku Wuji sudah besar. Dan menjadi pemimpin Ming Jiao. Raja Singa Emas, Sieksun menghadap pemimpin. Ayah angkat, jangan begitu. Ayah angkat. Ayah angkat tahu tidak? Pemimpin yang pernah meninggalkan wasiat memintamu untuk sementara memegang jabatan pemimpin. Selama ini anakmu merasa tidak mampu memikul tanggung jawab besar. Sekarang kamu kembali dengan selamat. Ini adalah berkah bagi Ming Jiao. Ayah angkat setelah kembali ke daratan Tiongkok. Jabatan pemimpin mohon kamu terus memegangnya. Apa yang kamu katakan? Ayah angkat sekarang sudah tua. Mata juga buta. Jabatan pemimpin aku tidak mau duduk. Tidak ayah angkat. Kamu di hatiku tidak pernah tua. Meskipun kamu tidak bisa melihat tapi hati tidak buta. Banyak hal yang lebih jelas daripada Wuji. Aku bilang jangan terlalu merendah. Kamu menjadi pemimpin adalah harapan semua orang di Min Jiao. Apakah tidak begitu Pak Tua? Benar. Bagaimana? Wu Kenging. Hantu? Aku bukan hantu, aku manusia. Sang Wuji. Kamu belum mati. Kamu adalah putri Wulie Nona Wu. Ya, aku Senior Xie. Kamu tahu ayahku di mana? Kemarin di gubuk jerami. Aku pikir dia akan menyusupi aku. Aku memukulnya, sampai terluka, lalu bagaimana? Gubuk jerami terbakar. Aku tidak tahu apakah ayahmu masih hidup atau tidak. Tidak tahu hidup mati Tuan Zhang. Saya tahu sebelumnya saya dan ayah saya melakukan hal yang salah padamu. Tapi itu bukan niat kami. Semua itu karena perintah keluarga Ju. Saya tahu Anda memiliki hati yang besar. Anda tidak akan mempermasalahkannya, kan? Ayah saya sekarang tidak diketahui hidup atau matinya. Saya mohon, tolong cari ayah saya. Meskipun terjadi hal yang buruk, saya ingin melihat jasadnya. Saya mohon. Nona Wu. Sama mohon. Anda bangun dulu. Mohon. Bangun dulu. Baik, saya setuju. Jiao Zhang memang tidak pernah menolak wanita. Sekarang bahkan Nona Wu juga tertarik. Nona Zhao, sudah saatnya begini.
Jangan bercanda seperti ini ya. Baiklah, salah saya tidak akan bicara lagi. Tangkap Sieksun, jangan sampai terlewat. Tuan, selain menangkap Sieksun kali ini, kita juga harus hati-hati dengan istri Tuan Pulau Yinye, Nyonya Jinhua. Meskipun ilmu silatnya di bawah Sieksun, tapi licik dan sangat sulit dihadapi. Kita semua harus hati-hati seaneh apapun. Tidak ada yang bisa menandingi, pasha kita semua sampah. Berangkat. Saya dan Nona Zhao bertemu dengan Nyonya Jinhua secara tidak sengaja. Mendengar tentang urusan pinjam pisaunya, kami mengikuti. Kemudian saya pergi ke Pulau Ular. Kenapa Zhang Wuji? Nona Yin Zhang Wuji si umur pendek. Tidak kembali ke pulau bersamaku. Meninggalkan saya sendirian di pulau yang sepi. Kemana-mana mencari kamu tidak ketemu. Apakah kamu tahu di alam baka? Seharusnya luka parah memicu demam tinggi sedang mengigau. Begini saya akan mencari beberapa ramuan obat di luar, sekalian mencari keberadaan senior Xiao Zhao. Nona Zhao, apakah kamu mau pergi bersamaku? Sehingga ada yang saling membantu. Zhao Shang yang besar. Akhirnya mengapresiasi kecerdasan saya yang luar biasa. Dan mengerti bahwa saya selalu bermanfaat bagimu. Saya tahu meskipun saya tidak bertanya. Kamu tetap akan diam-diam mengikuti saya kan? Bagus, kau memang sudah lebih dewasa. Orangnya juga jadi lebih pintar. Wuji, kemari. Ayah angkat. Bawa pedang naga pembunuh untuk berjaga-jaga. Sebisa mungkin hindari bertemu orang-orang pasha. Baik. Jangan khawatir, Pak Tua. Selama Zhao Min masih bernafas, aku pasti akan melindungi anak angkatmu. Dan juga pedangnya. Baik. Jangan-jangan aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak mau mati, tidak mau. Jangan menangis lagi. Jangan. Menangis juga tidak ada gunanya. Aku sudah menekan titik mati rasa di tubuhmu. Tidak akan merasakan apa-apa, jangan. Tahan sebentar, ini akan berlalu. Jangan. Jangan-jangan. Tidak. Tuan muda, tolong aku. Tolong aku. Xiao Zhao. Pergi. Itu dia. Dia adalah pengkhianat Mingjiao. Dia juga yang menyembunyikan Raja Singa berambut emas. Tuan muda. Xiao Zhao.
Jangan. Kenapa kau begitu bodoh? Jangan mendekat, jangan salahkan aku jika tidak ramah. Xiao Zhao, kita pergi. Nona Zhao. Pergi. Nona Zhao. Bagaimana kabarmu? Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu kemari? Ayah angkat aku sudah kembali. Zhiruo bawa Raja Kesetaraan ke belakang baik. Tuan Muda. Biarkan aku yang melakukannya. Baik, kau sudah bekerja keras. Tuan Muda. Bagaimana luka Nona Zhao? Meskipun perutnya berdarah banyak tapi untungnya organ dalamnya tidak terkena. Sudah tidak ada bahaya lagi, untungnya kami menemukan beberapa ramuan untuk menghentikan pendarahan. Mari kita oleskan dulu lalu kita lihat perkembangannya. Baik, terima kasih. Xiao Zhao, ada apa denganmu? Tuan, aku mohon padamu. Pergi dan selamatkan ibuku. Jangan biarkan mereka membakarnya, aku mohon padamu. Bibi. Aku menyarankanmu untuk tidak bermain-main. Kalau tidak mereka akan membakar anggota tubuhmu satu persatu. Kamu bahkan tidak bisa mati dengan cepat. Semoga suatu hari nanti tubuhmu juga akan seperti ini. Xiao Zhao, bicaralah. Bagaimana bisa Bibi Jinhua adalah ibumu? Ayo jangan hanya menangis. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Maafkan aku. Aku yang salah karena terus membohongimu. Aku bertanya padamu. Apakah Han Qianye adalah ayahmu? Dia adalah ayahku. Lalu mengapa kamu menyembunyikan identitasmu dan tinggal di Minjiao? Apakah ada maksud lain, katakan? Aku masuk Minjiao memang ada alasannya. Tapi, Tuan, aku tidak pernah mengkhianatimu. Dan tidak pernah melakukan hal yang merugikan Minjiao. Tuan, aku mohon padamu. Aku mohon padamu, selamatkan ibuku. Kalau tidak mereka benar-benar akan membakarnya. Bangun dulu, jangan seperti ini. Wuji. Nona Xiao Zhao, tenanglah, ibumu seharusnya masih aman. Jangan lupa kita punya sandera. Orang-orang Pasha itu membangun panggung tinggi di laut. Mereka menyalakan api dan memukul drum hanya untuk membuat kita waspada. Benarkah? Kurasa mereka mungkin ingin kita bernegosiasi. Coba pikir, kalau mereka benar-benar ingin membunuh ibumu, diam-diam membunuhnya saja, kenapa harus ribut-ribut? Tidakkah mereka takut kita akan menyelamatkannya? Nona Zhao, benar, sekarang kedua belah pihak saling memegang sandera. Mereka ingin bernegosiasi dengan kita. Xiao Zhao, tenanglah. Aku pasti akan menyelamatkan ibumu.
Apakah Sieksun benar-benar akan datang tenang? Dia. Singa yang ditunggu tidak datang, malah datang dua domba kecil. Sang Wuji, jangan ikut campur urusan orang lain, pergi sana. Xiao Zhao. Ibu, lepaskan aku, ibu. Jangan sembarangan memanggil ibu. Aku tidak seberuntung itu punya anak sepertimu, pergi. Ibu. Jika kalian berani menyentuh Nyonya Han hari ini, aku akan membalas 10 kali lipat. Mengapa Sieksun tidak datang? Raja Singa berbulu emas Sieksun adalah ayah angkatku. Hari ini aku mewakilinya untuk menemui kalian. Anak angkat, bukankah urusanmu sudah cukup banyak? Urusan Nyonya Han hari ini pasti akan kuselesaikan. Urusan agama kami tidak perlu kau urusi. Orang ini hanya anggota sekte kecil sedangkan aku dari Mingjiao. Nama saya Zhang Wuji. Zheng Anyu ini ternyata Zhang Wuji yang terkenal itu. Zhang Wuji, dengarkan kejahatanmu melawan agama utama. Dapat diampuni oleh Raja Suci kami, cepat serahkan anggota kami. Jika tidak, agama utama akan meledakkan pulau ini. Dan kapal perang lainnya akan segera tiba. Jangan berpikir untuk bisa hidup. Baik, syaratnya adalah sediakan sebuah perahu kecil untuk kami membawa Nyonya Han. Setelah kami kembali ke daratan dengan aman, anggota agama kalian akan kami kembalikan. Masih berani mengajukan syarat. Di mata kami anggota ini seperti anjing dan babi. Di agama suci ada begitu banyak orang. Membunuh 1-2 orang tidak ada artinya. Kau bohong, dia adalah salah satu dari 12 Raja Pohon. Tuan jangan percaya padanya. Di agama suci ada 360 Raja Pohon. Ini adalah Raja kesetaraan ilmu, bela dirinya biasa saja. Bunuh dia, kalian tetap tidak bisa melarikan diri. Raja kesetaraan sekarang dijaga oleh ayah angkatku. Aku dan ayah angkatku sudah berjanji, jika dalam 1/4 jam tidak menerima sinyal, maka satu lengannya akan dipotong. 1/4 jam berikutnya lengannya yang lain. Kalian bisa terus berlambat-lambat, aku jamin. Raja kesetaraan pasti akan mencapai surga. Bicara seenaknya. Apakah ini bicara seenaknya? Kalian bisa mencobanya. Lihat sampai kapan mereka bisa bertahan. Perintah dari Raja Suci. Bakar Zhang Wuji sampai mati. Sebagai persembahan untuk Ming Zun. Bakar saja, aku ini tidak ada hubungannya dengan Tuan. Kalian berdua, aku tidak butuh kalian menyelamatkanku. Cepat pergi, Tuan. Aku di kehidupan berikutnya dan setelahnya. Di setiap kehidupan pasti akan melayanimu lagi. Pergi. Nona Wu, sekarang jam berapa? Matahari hampir terbenam. Kakek, jangan khawatir. Anak angkatmu pasti baik-baik saja. Ayah Tuan Zhang membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia orang yang sangat baik hati. Kumohon pada arwahmu. Pastikan dia kembali dengan selamat. Berhenti. Kita tidak bisa membahayakan nyawa Raja Pingdeng. Lepaskan mereka dulu. Perintah dilaksanakan, Raja Agung kita. Kungfumu hebat, dan keberanianmu luar biasa. Seperti yang kau inginkan. Terima kasih. Mundur. Ibu, kau baik-baik saja. Baik-baik saja. Ibu. Terima kasih banyak Tuan atas nyawaku. Nyonya Han, jangan begitu, bangunlah dulu. Aku selalu jelas dalam urusan hutang budi. Kecuali mendiang suamiku Yinye, aku tidak pernah tunduk pada siapapun. Hari ini Tuan tidak mempedulikan masa lalu dan menyelamatkanku dengan risiko nyawa. Aku tunduk. Mulai sekarang aku akan mengikuti putriku sebagai budak.
Untuk membalas budi besar. Tidak senior. Nyonya Han. Aku selalu menganggap Xiao Zhao sebagai adik sendiri, tidak pernah sebagai budak. Kau memang pintar. Terima kasih Raja Agung. Pengkhianat harus mati. Tidak takut. Siapkan mesiu. Kami sudah menutup pintu keluar dengan bahan peledak. Kalian ingin keluar mati saja. Sial, di dalam lubang ini hanya ada satu pintu keluar. Kita pasti mati kali ini. Tuangkan minyak. Hati-hati kakak ketiga. Apa itu keringat setan? Itu minyak. Hati-hati semua mundur, Ziruo lindungi Inli. Baik. Roket siap. Kamu dengarkan baik-baik. Ratu Ungu mengkhianati sekte kita. Sekte kita akan membersihkan rumah. Potong kepalanya dengan patuh dan cepat menyerah. Raja Harta bisa mengampuni nyawamu. Biar kalian pergi. Ibu jangan khawatir mereka berdua. Lebih baik kita semua mati daripada mengkhianati ibu. Tentu saja. 4 Raja Dharma Persaudaraan Mingjiao. Tidak mungkin saling membunuh. Kakak ketiga. Raja Singa Emas, kamu melanggar sekte kita. Raja Susi kita murah hati dalam pengampunan. Asal kamu membunuh Ratu Ungu. Aku Sieksun selalu jujur dalam bertindak. Meski kehilangan, kepala tak akan melakukan hal seperti itu. Nenek tenang saja, kami pasti melindungimu. Ziruo, kamu bawa orang Parsa ke sini. Kamu tidak setuju omong kosong. Bertarung atau tidak? Orang Parsa ini mungkin tiket hidup kita. Lihat itu Raja Kesetaraan, aku rasa belum tentu. Mungkin mereka tidak peduli dengan nyawa orang Parsa ini. Kakek, sekarang kita sudah terjebak. Lebih baik kita bertaruh dengan mereka, siapa yang takut. Dia menyandera Raja Kesetaraan, berhenti. Apa yang kalian tunggu, sekarang saatnya membasmi. Sieksun dan pengkhianat ini cepat panah. Mundur. Yurusan sek kita tidak boldak empori orang luar. Ternyata berguna, mereka masih takut. Ada ide bagus, aku rasa kita harus merebut paksa. Takutnya Raja Kesetaraan akan dalam bahaya. Mereka sedang bicara apa, mereka sedang berunding. Bagaimana merebut kembali Raja Kesetaraan? 3 utusan Parsa, gerakannya aneh, memang sulit dilawan. Apalagi ditambah 3 Raja Harta, mungkin. Tidak ada cara lain, tidak bertarung sama saja mati. Harusnya untung ada pemimpin Zhang. Tuan Yo benar. Kamu tidak bisa melawan mereka, bertarung hanya akan sia-sia. Raja Suci sudah perintahkan mereka akan merebut orang. Uji ambil pedang naga pembunuh. Ayah angkat. Tebas saja. Baik. Aku terluka, lebih baik kamu yang pakai, agar pedang ini bisa lebih bertenaga. Zhou tolong jaga Jimat hidup kita, jangan sangkan dengannya. Tapi jangan sampai membunuhnya. Raja Keadilan ini meskipun hidup kembali, wajahnya akan terukir dengan tulisan ini, pasti jelek sekali. Tulisan apa? Yaitu terkena wajah oleh perintah suci. Terukir tulisan dari perintah suci. Ini adalah metode perpindahan besar. Bagaimana detailnya? Ini yang tertulis di sini. Jika kiri maju, jika kanan mundur.
307 nyata dari ketiadaan menjadi ada. Apa-apa langit dan bumi bulat di bawah ini saya tidak bisa melihat. Jika kiri maju. Jika kanan mundur. Sekarang bukan waktunya memikirkan kungfu hadapi musuh dulu. Panah lepaskan. Jika kiri maju, jika kanan mundur. Dia mengerti apa tidak yakin. Tapi pasti berkaitan dengan mantra itu dan pukulan tadi. Sepertinya membuatnya mengerti sesuatu. Apakah rahasianya ada di perintah suci? Ternyata untuk memahami keanehan Kungfu Pasha, harus menyelidiki asal-usul Kungfu Pasha. Perintah suci itu adalah asalnya. Xiao Zhao, cepat terjemahkan tulisan perintah suci untukku. Xiao Zhao. Nona Wu. Nona Wu, Nona Wu. Sifat Xiao Zhao. Ini yang tertulis di sini, ikuti hati. Hindari kejernihan. Apa artinya saya juga tidak terlalu mengerti. Tapi yang tertulis di sini bukan tentang kungfu. Ini mengatakan perintah suci masuk ke Tiongkok, lalu melalui pedagang kembali ke Pasha. Selama ribuan tahun, digabungkan dengan metode perpindahan besar. Hanya bisa melihat makna umumnya. Tidak apa-apa yang kamu lihat, bacakan saja, lanjutkan. Ikuti hati, hindari kejernihan. Ayah angkat. Sang kamu akhirnya mengerti. Kalian cepat pergi, jangan pedulikan, aku bakar mereka semua. Diam. Raja Keadilan mundur dulu. Kamu ternyata sudah mempelajari kungfu perintah suci. Kungfu ini sangat jahat. Raja Keadilan itu ternyata bunuh diri. Ya, sekarang jimat penyelamat hidup sudah hilang. Meskipun kamu sudah menemukan cara untuk mengatasi ilmu bela diri Pasha, di lubang ini kita tidak punya jalan keluar. Jika mereka terus menuangkan minyak sekarang, kita semua akan mati. Nona Zhao, jangan bicara hal yang mengecewakan seperti itu. Nona Zhao, kamu baik-baik saja kan? Asalkan bersama kamu. Bahkan mati pun aku tidak takut. Tidak takut, aku akan melindungimu. Uji kamu sebagai pemimpin Mingjiao. Rakyat Tiongkok, semua berharap Mingjiao bisa mengangkat bendera pemberontakan untuk memulihkan kekuasaan Han. Mana yang lebih penting? Kamu sebagai pemimpin harus jelas dalam hati. Ayah angkat. Pak Tua, menurutmu dalam situasi ini, masih ada yang bisa selamat? Orang lain aku tidak peduli, tapi siapapun tidak boleh menyakiti nyawa Wuji. Kamu maksud aku jika bisa? Aku rela mati tanpa penyesalan untuk pemimpin Shang, asalkan dia hidup. Jika kita menang dalam pertempuran ini, maka Wuji akan menjadi musuh kerajaan.
Lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku rela. Sekarang bicara ini buat apa? Sekarang hanya bisa mati bersama. Kalian semua telah membunuh Raja Pingdeng. Hari ini kalian semua harus membayar dengan nyawa untuk Raja Pingdeng. Kalau memang jagoan, ayo bertarung lagi, tentukan siapa yang menang. Pria sejati bertarung dengan kecerdasan bukan kekuatan. Ilmu bela dirimu bagus pun bagaimana? Pintu surga ada tapi kamu tidak mau pergi. Maka turunlah ke neraka pemanah siap. Uji kemari. Ke belakangku. Ibu. Tunggu. Apakah dia adalah gadis suci? Apa yang terjadi? Pak Tua, kamu sebelumnya bilang Daisy itu cantik. Ya, Sekarang aku percaya. Nyonya Han. Mereka benar-benar ingin membunuhmu. Aku punya cara sendiri. Ibu. setelah mencari sekian lama ternyata dia ada di sini. Raja Suci, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Apa yang sedang dikatakan ibumu kepada mereka? Xiao Zhao, tenang saja, begitu ada kesempatan aku akan segera menyelamatkan ibumu. Akhirnya Raja Suci ditemukan. Ibu. Ibu sudah memutuskan. Hanya ini cara untuk menyelamatkan Tuan Muda. Pemimpin Zhang, tenang saja, semuanya sudah aman. Bagaimana bisa apa yang mereka katakan? Meskipun Raja Baju Ungu adalah seorang wanita, tapi dia tahu bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kakak ketiga dan pemimpin Zhang sangat baik kepada kami. Aku tidak bisa membebanimu, Daisy. Di sini aku mengucapkan terima kasih. Apakah kamu akan pergi dengan mereka? Nyonya Han, kamu telah menghabiskan seluruh hidupmu untuk menyembunyikan identitasmu. Bukan hanya untuk menghindari tuduhan dari Pasha. Sekarang kita telah menangkap Raja, Keseteran Marika pasti tidak, akan membiarkan kita begitu saja. Mengapa kamu masih bersusah payah? Jangan berusaha lagi. Nyonya Han sudah memutuskan. Raja Suci, kami bersedia kembali ke Pasha denganmu. Mengapa sudah lama sekali masih belum ada tanda-tanda?
Mungkin mereka berdua ibu dan anak pergi. Resikonya sangat besar. Pemimpin Zhang, silakan naik ke kapal perang. Pasha Minjiao pasti tidak akan menyakitimu. Jiruo dan Zuer terluka parah. Bisakah kamu tinggal untuk merawatnya, Nona Zhao? Kamu juga terluka mungkin tidak? Aku akan pergi bersamamu. Tamu kehormatan sudah dibawa. Yuji, apakah itu Xiao Zhao? Xiao Zhao menjadi pemimpin Pasha Minjiao. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritanya panjang. Aku sebenarnya adalah Dewi Suci Pasha Minjiao, diutus oleh markas besar untuk pergi ke Tiongkok. Sebenarnya untuk mencuri metode hati. Kamu masuk Minjiao hanya untuk mencuri metode hati. Benar? Markas besar telah kehilangan Qiang Kun dan Wei sejak lama. Hanya Minjiao Tiongkok yang memiliki warisannya. Tentu saja aku harus pergi ke sana. Minjiao tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kau malah menjadi mata-mata. Apakah kau pantas menerima kasih sayang Minjiao? Aku memang adalah suci. Lagi pula Qian Kun dan Wei memang milik agama utama. Jadi tidak ada yang namanya pengkhianatan. Sayangnya aku belum menyelesaikan tugas suci. Aku tidak bisa menahan diri dan melanggar aturan. Terpaksa keluar dari agama. Aku tahu dosaku sangat besar. Untuk menghindari hukuman bakar. Jadi aku memberikan cincin permata pelangi suci kepada putriku. Menyuruhnya melanjutkan tugasku. Mendapatkan metode hati dan mengembalikannya ke agama utama. Berharap bisa menebus dosa. Jadi Xiao Zhao adalah penggantimu yang kembali ke puncak cahaya untuk mengambil metode hati. Benar? Tidak disangka putriku akhirnya tidak mengecewakan. Tidak hanya mendapatkan metode hati, tapi juga mendapatkan perhatian dari Zhang pemimpin. Bukan dari kelompok kita, pasti hatinya berbeda. Uji, aku salah menilai Nyonya Han. Dan kau salah menilai Xiao Zhao. Xie Sangge terlalu serius. Putriku memang mendapatkan metode hati, tapi dia tidak mau mengkhianati Zhang pemimpin. Selama ini tidak pernah mengungkapkan sepatah kata pun. Bahkan kepada ibunya sendiri tidak pernah berkata. Hingga hari ini terpaksa mengungkapkan. Mohon dimaafkan. Agama utama sudah menyetujui syarat kita. Mengampuni kejahatanku. Kalian juga bisa pergi dengan aman. Mulai sekarang, agama utama dan Minjiao Tiongkok saling menghormati, tidak saling campur. Syaratnya adalah Xiao Zhao menjadi pemimpin. Dia adalah keturunan suci. Ini juga tugasnya. Tuan, sebelum berpisah ada satu permintaan. Biar aku mandikan dan ganti baju untukmu. Xiao Zhao. Kau sudah menjadi pemimpin agama utama. Statusmu mulia. Bagaimana bisa kau melakukan hal kecil ini untukku? Tuan, ini yang terakhir kalinya. Setelah ini kita akan terpisah jauh. Selamat tinggal selamanya. Xiao Zhao ingin melayani Tuan sekali lagi. Tapi sudah tidak mungkin. Xiao Zhao.
Kamu bersedia menjadi dewi kembali ke Pasha. Semua ini adalah untukku, bukan? Apakah kamu akan menyalahkanku? Jika bukan karena tidak ada pilihan, aku pasti tidak akan membocorkan. Metode perpindahan energi besar. Jangan bicara begitu, kamu sudah melakukan banyak untukku. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Sekarang kamu sudah menjadi pemimpin agung. Kamu juga punya tanggung jawabmu. Tuan, sebenarnya menjadi pemimpin agung atau menjadi dewi, aku sama sekali tidak tertarik di hatiku. Aku hanya ingin menjadi pelayan Tuan, melayani Tuan seumur hidup. Tidak pernah meninggalkan Tuan. Kamu sudah berjanji padaku, bukan? Jangan menangis. Xiao Zhao, jika kamu tidak bisa mengendalikan dirimu, kamu akan membahayakan nyawa Tuan Zhang. Tuan, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Katakanlah. Lupakan aku. Jangan pernah mengingatku lagi. Xiao Zhao, mari kita bertarung keluar. Tangkap satu atau dua raja pohon, paksa mereka mengantar kita kembali ya. Mereka sudah belajar berjaga-jaga di mana-mana dan menyuruh orang mengawasi pahlawan Xie, juga memasang bahan peledak di kapal. Ada gerakan aneh, kita akan mati. Jangan melakukan pengorbanan sia-sia. Xiao Zhao, waktu sudah larut. Tuan, mari kita berpisah di sini. Xiao Zhao berada di Pasha. Berharap Tuan sehat selalu. Semoga segala sesuatu berjalan lancar. Hati-hati. Aku ingin kamu merawatnya dengan baik untukku. Aku bisa melihatnya. Kamu sangat menyukai Tuan Muda. Bahkan rela mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkannya. Sayangnya, perlakuan baikku padanya sama sekali tidak dihargai. Malah sering dimarahi. Tidakkah kamu melihat bahwa Tuan Muda paling menyukai dirimu? Kamu bagaimana kamu tahu? Aku selalu berada di samping Tuan Muda. Setiap kata dan perbuatannya ku perhatikan. Sayangnya sekarang, aku tak bisa lagi merawatnya. Jadi aku ingin memintamu untuk merawatnya dengan baik. Bisakah? Selama masih hidup suatu saat pasti akan bertemu lagi.
Jika suatu hari kamu ingin menemuinya, aku akan menemanimu mencarinya. Ayo pergi, Ziruo dan Zuer sedang menunggu kita. Lingkungan di sana tidak cocok untuk Yin sembuh karena sekarang tidak ada lagi ancaman dari ketua pasha, lebih baik kita pindah ke pondok nenek Jinhua. Setelah luka Yin membaik, kita akan kembali ke Zhongtu. Kamu memang selalu memikirkan segalanya. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Xiao Zhao bilang kamu menyukaiku. Benarkah? Uji. Apakah kamu benar-benar menyukai Nona Zhao dan ingin menikahinya? Bagaimana bisa memikirkan rumah tangga saat kerajaan Yuan belum runtuh? Aku sama sekali tidak memikirkan hal itu sekarang, ayah angkat. Bagus, pria sejati harus punya cita-cita besar. Kamu berbicara dengan baik. Harus menggulingkan kerajaan yang menindas rakyat. Baru memikirkan urusan asmara. Pantas saja para pahlawan memilihmu sebagai ketua Mingjiao. Nona Zhao, kamu sudah mendengarnya kan? Uji bersumpah tidak akan berdamai dengan kerajaan. Uji, ayo pergi. Zhang Wuji bersama Zhao Min dan Xiao Zhao pergi menyelamatkan Yao Sekalian Zero. melihat apakah ayah angkat ada di Pulau Ular. Zhao Min memerintahkan untuk mengusir semua kapal di sekitar. Hanya menyisakan satu untuk Nenek Jinhua pilih, agar dia tidak curiga. Kapal itu bahkan sengaja tidak mengambil penumpang. Hingga Nenek Jinhua mengeluarkan sebetang emas. Barulah nahoda kapal bersedia mengantar mereka. Zhang Wuji dan dua lainnya menyamar sebagai awak kapal. Setelah kapal merapat, Nenek Jinhua tidak membawa Yao Ziruo. Dia bilang pada nahoda kapal untuk menunggu sebentar. Min yakin dia hanya kembali untuk mengambil pedang pembantai naga. Zhang Wuji menyuruh Xiao Zhao tinggal di kapal sementara dia pergi dengan Zhao Min untuk melihat lebih jelas. Ternyata Begawan Siexun sedang direbut pedangnya oleh kelompok Xie di sini. Si brengsek itu mengandalkan jumlah orang untuk menindas Siexun yang buta, menggunakan formasi teratai untuk menahan Siexun. Wuji tidak langsung maju membantu, tapi membantu dari belakang dengan melemparkan batu. Setelah Siexun melepaskan diri, dia seperti dewa yang turun ke bumi, membunuh banyak orang. Chen Youliang yang melihatnya dari samping membuat gerakan aneh lalu meminta maaf kepada Siexun, memohon untuk membiarkan tua itu hidup. Chen Youliang bersedia menukar nyawanya. Zhang Wuji menganggap dia seorang pria sejati. Zhao Min hanya tersenyum diam. Siexun melihat kesetiaannya, lalu membiarkannya hidup. Tiba-tiba seseorang muncul dari tumpukan kayu. Orang itu adalah Siexun palsu yang pernah dilihat Zhang Wuji. Dia pernah bekerja sama dengan Zhu Changling untuk menipu Zhang Wuji, tapi tidak tahu kenapa dia muncul di sini. Siexun menyuruh Zhang Wuji yang bersembunyi untuk muncul. Saat ini identitas mereka tidak boleh terungkap, jadi mereka masih berperan sebagai awak kapal. Karena tamu memberi mereka sepotong emas besar, mereka tidak yakin dengan tamu itu, jadi mereka ikut melihat. Karena mereka hanya orang kecil. Nenek bangga emas tidak terlalu mempedulikan mereka. Zhang Wuji dan Zhao Min mendengar percakapan mereka dan tahu garis besarnya. Ternyata Siexun sudah dijemput oleh Nenek Bunga Emas. Kejadian masa kecil Zhang Wuji sudah diceritakan Nenek Bunga Emas kepada Siexun. Waktu itu di lembah kupu-kupu, dia ingin membawa Zhang Wuji kembali menemui Siexun. Tapi di tengah jalan muncul si Tai Miejue. Ditambah Zhang Wuji tidak ingin kembali ke pulau, sehingga mereka belum bersatu selama bertahun-tahun. Sejak saat itu, Zhang Wuji menghilang. Siapa yang tahu dia jatuh dari tebing, masih bisa hidup selama 5 tahun belajar Jiu Yang Senjing. Yin Li kemudian bertemu Zhang Wuji, hanya mengira dia adalah Zheng Anyu. Jadi dalam pandangan mereka Zhang Wuji sudah meninggal selama 6 tahun. Nona Yin, kamu pernah bertemu Wuji? Pernah. Hari itu aku memohon padanya untuk kembali ke Pulau Ular bersamaku. Tapi dia tidak mau, malah menggigitku. Bekas gigitannya masih ada, bukan bohongan. Aku sangat merindukannya. Nenek Bunga Emas ingin meminjam pedangnya. Katanya masih ingin bertarung dengan si Tai Miejue. Padahal dia sudah tahu si Tai Miejue sudah meninggal. Siexun buta tapi hatinya tidak buta. Mana mungkin dia meminjamkan pedangnya pada orang yang mengancamnya. Setelah mendengar kabar dari Nenek Bunga Emas tentang persilatan, dia langsung pergi, tidak peduli lagi gagal meminjam pedang. Nenek Bunga Emas marah besar, ingin melampiaskan kemarahannya pada Siexun palsu, tapi dihalangi Yin Li. Siexun menolak makan makanan yang disentuh Nenek Bunga Emas. Jadi kita masih perlu menyelamatkan nyawanya untuk merawatnya. Kamu sedang memohon ampun untuk siapa? Untuk Zhang Wuji? Kamu siapa dia? Siexun hidup sendirian di Pulau Binghuo selama belasan tahun. Mengapa kamu harus repot-repot? Cari cermin dan lihat dirimu sendiri sekarang. Meskipun kamu sangat berbudi luhur, anak laki-laki bermarga Zhang itu tidak akan melirikmu. Apalagi dia sekarang sudah mati. Mengapa kamu masih menyembah ayah angkatnya seperti dewa? Memalukan. Tapi Bu, aku tidak bisa melupakannya. Kalian berdua pulang ke kapal sekarang. Tidak boleh kembali ke pulau tanpa izinku. Pergi. Zhang Wuji awalnya ingin langsung menemui ayah angkatnya, tapi Zhao Min menghentikannya, mengatakan tidak ada bukti. Mengapa Siexun harus percaya dia adalah Zhang Wuji? Sudah belasan tahun tidak bertemu, tidak perlu terburu-buru. Min menganalisis tentang tetua Kiao, Bang Chen Youliang. Saat dia memohon ampun, gerakannya jelas ingin kabur. Jika dia berlutut dan bertingkah seperti pencekat, Siexun pasti akan membunuhnya. Tapi dia menunjukkan sisi paling setia.
Xie Sun mungkin akan menghormatinya sebagai pahlawan dan membiarkannya hidup. Jelas Chen Youliang bertaruh benar. Cao Min yakin dia masih punya niat jahat. Pasti tidak akan pergi begitu saja, jadi lebih baik kita pergi sementara dari pulau, agar tidak mencurigakan Bu Jinhua. Ternyata Nona Yin yang pertama kali mengenalmu. Ada begitu banyak perselisihan di antara kalian. Tuan Zhang, mengapa kamu selalu menyembunyikan hubunganmu dengannya? Apalagi rahasia menarik di antara kalian. Aku bukan bawahanmu. Mengapa aku harus melaporkan segalanya padamu? Kamu ngapain? Gila. Kak Xie, ingatkah 8 karakter 4 Raja Dharma Zibai Jin King? Dulu di bawah komando yang Jiazhu. Raja Langyin Erge Raja Kelawar Wei Sige. Ditambah kamu dan aku, siapa yang bisa menghentikan kita? Sekarang harimau tua masih punya semangat. Apakah kita akan membiarkan adik perempuan Zishan diperlakukan semena-mena? Apa? Bu Jinhua ternyata adalah pemimpin 4 Raja Dharma Raja Naga Zishan. Xie Sun menolak meminjamkan pedang naga kepada Bu Jinhua. Bu Jinhua bersiap merebut pedang dengan paksa. Dia menyuruh Wu Lai meracuni makanan, lalu antarkan ke Xie Sun. Setelah selesai mereka akan membebaskan ayah dan anaknya. Ternyata orang tua ini adalah keturunan Wu Santong Wu Lie. Putrinya Wu Qingying dikurung oleh Nyonya Jinhua di lubang langit. Tahun itu keluarga Wu dan keluarga Zhu bekerja sama menipu Sang Wuji. Setelah menyelidiki ternyata kedua keluarga itu pernah menjebak Sang Wuji. Zhu Jushin Taipuna Ola Tengganya Yang Peneraken. Dalam interogasi yang keras, informasi tentang Pulau Es dan api yang didapat dari mulut Sang Wuji diberitahukan dengan jujur kepada Nyonya Jinhua. Kemudian dia membawa teman baiknya yang sering berlayar Chen Youliang bersama-sama ke pulau untuk menjemput Xie Sun kembali ke Pulau Ular. Tetapi kabar kematian Sang Wuji tetap mereka sembunyikan. Karena Nyonya Jinhua sudah berjanji dengan Xie Sun. Asal Sang Wuji dibawa kembali padanya. Pisau naga bisa dipinjamkan. Wu Lie sudah menyakiti Sang Wuji duluan. Yin Li memintanya merawat ayah angkat Sang Wuji seumur hidup. Semua itu didengar jelas oleh Sang Wuji yang bersembunyi. Sang Wuji mengikuti dari belakang sambil bersembunyi. Ketika melihat Xie Sun akan memakan makanan beracun, dia berteriak keras menghentikannya. Xie Sun langsung sadar. Langsung melempar meja batu. Wu Lie pun tewas. Xie Sun mengangkat tangan berterima kasih lalu pergi menghadapi Nyonya Jinhua. Tapi Nyonya Jinhua malah bermain perasaan. Berbicara tentang masa lalu, Xie Sun menanyakan kabar terbaru sekte Ming. Nyonya Jinhua bilang 6 sekte menyerang puncak terang. Setelah menyelamatkan Yin Li, dia tidak peduli lagi dengan yang terjadi selanjutnya. Bagaimanapun dia sudah keluar dari sekte Ming hidup mati sekte Ming. Dia tidak peduli sama sekali. Apalagi Hu Qingniu yang tidak mau menolong. Membuat suaminya Tuan Yinye meninggal tanpa bisa diselamatkan. Hanya yang Ding Tian dan Xie Sun yang benar-benar baik padanya. Kalau tidak akan menampang Xie Sun selama ini. Sekarang melihat persaudaraan mereka selama ini, dia berharap Xie Sun bisa meminjamkan pisau naga padanya. Setelah mengalahkan si Tai Mi Jue, akan segera dikembalikan pada Xie Sun. Tapi Xie Sun tidak mudah tertipu. Aku tahu maksudmu. Kamu mau pinjam pisau naga bukan untuk melawan sekte Mei, tapi untuk melawan yang Xiao Fen Yao. Dan ada satu hal yang selalu kamu ingat, yaitu mencari jalan rahasia di puncak perang. Kamu mau dapatkan pedang itian atau ada maksud lain? Kalau memang begitu, pisau nagaku akan ku pinjamkan padamu. Melihat permainan perasaan tidak berhasil, Nyonya Jinhua berniat merebut dengan paksa. Nyonya Jinhua bilang padanya, sekarang matanya sudah buta. Pasti bukan lawannya. Xie Sun juga tidak banyak bicara. Dia menyuruh Yin Li mencoba menusuknya dengan sekuat tenaga. Dan dia berkata bahkan jika itu adalah 1000 laba-laba dan racun dia tidak takut. Yin Li ragu sejenak lalu menjekuri perintah. Hasilnya dia langsung terluka oleh kekuatan dalam Xie Sun. Ternyata Xie Sun sengaja membuatnya tidak memiliki kemampuan menyerang. Agar dia tidak bisa menyerang diam-diam nanti. Anak yang baik menusukku dengan jari. Menggunakan 2 atau 3% kekuatan dan tangannya dibungkus sapu tangan. Meskipun menggunakan 1000 laba-laba dan racun. Tapi kamu tidak menggunakan racun untuk melukaiku jika benar begitu. Racun akan menyerang hatimu. Sekarang kamu sudah mati. Anak, mengapa kamu begitu baik padaku? Karena kamu adalah ayah angkat Wuji. Dan datang ke sini untuknya. Hanya kamu dan aku di dunia ini yang masih benar-benar memikirkan dia. Benar-benar anak yang baik. Sungguh langka kamu begitu baik pada anakku Wuji. Aku hampir saja melukai nyawamu. Dekatkan telingamu. Xie Sun melihat dia begitu tulus. Merasa bersalah, dia memintanya mendekatkan telinga. Dan mengajarkan metode kekuatan dalam yang dia temukan selama belasan tahun. Dia mempelajarinya dan membawanya untuk anak angkatnya Sang Wuji. Tapi Yin Li sudah tidak bisa menahan tangis. Berita bahwa Sang Wuji sudah meninggal disampaikan pada Xie Sun. Ketika Xie Sun hampir emosi. Nenek Jinhua mengambil kesempatan untuk menyerang diam-diam. Kungfunya jelas tidak sehebat Xie Sun. Jika bukan karena Xie Sun mengampuni, pisau naga pembunuh sudah ada di lehernya. Nenek Jinhua tidak bisa mengalahkan Xie Sun. Tapi dia marah karena Yin Li memberitahu kematian Sang Wuji. Sejak sekarang harapan untuk meminjam pisau sudah tidak ada. Sekarang 3 gaun emas Jinhua dilempar bersamaan dan membuatnya jatuh ke tanah. Wuji sebagai Zheng Anyu menyelamatkan Yin Li. Pada saat itu api besar muncul di tepi laut. Diikuti oleh suara tembakan meriam. Xiaomin merasa tidak enak. Sepertinya ada yang meledakkan kapal mereka. Orang-orang Ming Jiao yang tidak mematuhi perintah api suci akan dikeluarkan dari sekte.
Nenek Jinhua dan Sieksun sedang digubuk. Tiba-tiba beberapa kapal besar muncul di laut. Kapal-kapal ini membawa meriam. Tanpa peringatan mereka, meledakkan kapal Kimin menjadi berkeping-keping. Xiao Zhao dan beberapa awak kapal berhasil melarikan diri. You Ziruo dirantai oleh Nenek Jinhua. Jadi dia masih berada di kapal yang terbakar. Zhao Min meminjamkan pedang itian pada Sang Wuji untuk menyelamatkan You Ziruo. Xiao Zhao melihat ekspresi Nenek Jinhua yang tidak wajar. Nenek Jinhua menatapnya sejenak. Tiba-tiba menangkapnya dan membawanya ke hutan. Setelah beberapa saat, Sang Wuji berhasil kembali dengan You Ziruo. You Ziruo langsung menghunus pedang saat melihat Zhao Min. Tapi kematian Miejue sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Zhao Min. Yang lain bisa hidup dengan baik, Miejue mati karena kesombongannya sendiri. Lagi pula, setelah beberapa hari ini, Sang Yuji menghabiskan waktu bersama Zhao Min sebenarnya bukan orang jahat, sekarang musuh besar. Semua orang harus bekerja sama untuk mengatasi kesulitan ini. Tepat pada saat itu, sebuah perahu kayu tiba-tiba muncul di permukaan laut. Orang di perahu itu adalah Chen Youliang. Xie Sun pernah menyelamatkan nyawanya suatu hari, menyuruhnya pergi dari Pulau Ular dan akan mengambil nyawanya jika bertemu lagi. Tapi anak ini malah berani kembali. Xie Sun mencekik lehernya, ingin menghabisinya. Tiba-tiba sebuah senjata aneh yang tidak seperti pisau atau pedang terbang di permukaan laut. Diikuti oleh 3 orang asing dengan penampilan aneh. Mereka mengaku berasal dari markas Pasha dan memegang token api suci dari Ming Chult. Mereka memperkenalkan diri dengan bahasa Mandarin Yang Burek. Lalu mengatakan bahwa relik suci ini telah hilang selama bertahun-tahun. Untungnya murid dari Xie Bang mengembalikannya ke markas. Mereka datang untuk mengambil pedang naga dari tangan Xie Sun. Pasti Chen Youliang yang memberitahu mereka. Lihat token api suci, seperti melihat pemimpin, jika bukan pengkhianat. Sekarang Serakin pedang naga, untuk menunjukkan kesishan pada Ming Cult. Xie Sun sudah buta selama lebih dari 20 tahun. Meskipun token api suci ada di depanku, Xie Sun tidak bisa melihatnya, apalagi mengatakan, lihat token api suci, seperti melihat pemimpin. Apakah kamu memutuskan untuk memberontak? Xie tidak berani. Xie ada di sini hari ini. Pedang Ada pedang Hailang orang mati. Anggota Ming Chult yang tidak mematuhi perintah token api suci akan dikeluarkan dari kultus. Xie Sun bersikap keras. Tidak mau menyerahkan pedang naga, maka kedua pihak mulai bertarung. Zhang Wuji ada di sini, bagaimana mungkin membiarkan ayah angkatnya diperlakukan? Dia mengambil kesempatan untuk merebut token api suci dari salah satu orang itu. Lalu bertarung 1 lawan 3 dengan mereka. Kemampuan bertarung ketiga orang ini sangat aneh. Zhang Yuji yang biasanya sangat kuat pun kesulitan. Setelah beberapa pukulan, kedua pihak saling mengadu kekuatan dalam. Tapi kali ini Zhang Wuji kalah. Zhao Min dan You Ziruo melihatnya segera maju untuk membantu. Mereka sama sekali bukan tandingan ketiga orang ini. Mereka memegang token api suci dan menyerang Zhang Wuji dan yang lain. Pada saat kritis ini, Zhao Min cepat berpikir. Merebut token api suci dari tangan Zhang Wuji. Langsung melemparkannya ke laut. Ternyata benda ini sangat penting bagi mereka. Mereka menghentikan serangan dan langsung mencari di laut. Zhang Wuji dan yang lain mengambil kesempatan untuk lari ke gunung dipimpin oleh Yin Li. Senua orang pergi ke lubang besar untuk bersembunyi. Xie Sun beberapa kali dibantu oleh Zheng Aniu. Sekarang di sekelilingnya adalah orang-orang yang dikenal Zhang Wuji, tidak perlu khawatir. Tidak tahan lagi untuk mengakui ayah angkatnya. Dia maju beberapa langkah dan berlutut di tanah. Memberitahu Sieksun bahwa dia adalah anak angkatnya Zhang Wuji. Xie Sun terkejut sejenak. Kemudian mengangkat pedang naga dan menaruhnya di leher Zhang Wuji. Bertanya bagaimana dia tahu tentang Zhang Wuji. Zhang Wuji tidak banyak menjelaskan. Dia mulai mengucapkan mantra kungfu yang diajarkan Sieksun saat kecil. Dulu ingatannya buruk selalu lupa pada satu kalimat tertentu. Dan Sieksun akan mengingatkannya. Kemudian Zhang Wuji melakukan gerakan yang mereka lakukan saat mereka saling mencubit pipi satu sama lain. Sieksun akhirnya melepaskan kewaspadaannya dan mempercayainya. Apakah kamu benar-benar anakku Wuzong? Ayah angkat. Anakmu benar-benar merindukanmu. Melihat mereka akhirnya bertemu, Zhao Min juga tidak tahan untuk memberitahunya bahwa putranya telah menjadi pemimpin Ming Jiao. Sieksun tentu bangga padanya. Zhang Wuji menolak untuk menjadi pemimpin. Sieksun langsung menolak Ming Jiao semakin baik di bawah kepemimpinan Zhang Wuji. Meskipun itu adalah wasiat pemimpin sebelumnya, tapi aturan itu mati orang yang hidup. Raja Singasama sekali tidak tertarik pada posisi pemimpin. Pada saat itu You Ziruo tiba-tiba melihat ada orang lain di sana. Orang itu sedang menggunakan tikus mari. Ketika dia melihat Zhang Wuji, dia langsung terkejut. Mengira dia melihat hantu di siang hari. Dia adalah putri Wulie Wu Qingying. Dulu dia menyaksikan Zhang Wuji jatuh dari tebing. Sekarang melihatnya berdiri dengan baik di sini, tidak heran reaksinya begitu besar. Dulu dia dan Zhu Jiusen dijuluki dua bidadari gunung salju. Sekarang dia berubah menjadi seperti ini. Ji memberitahunya bahwa ayahnya sudah tiada. Wu Qingying berlutut di tanah meminta maaf atas kejadian dulu. Berharap Zhang Yuji bisa memaafkannya. Dan membawa jenazah ayahnya kembali untuk dikuburkan. Zhang Wuji menyetujui permintaannya. Kebetulan Xiao Zhao juga diculik oleh Nyonya Bunga Emas. Zhang Wuji harus pergi mencari. Membawa jenazah ayahnya juga hal yang mudah. Xie memberikan pedang naga kepada Zhang Wuji mengambil pedang itu. Dan pergi mencari orang bersama Zhao Min. Non Zhao, apakah kamu mau pergi bersamaku? Agar kita bisa saling membantu. Pemimpin akhirnya mengapresiasi kecerdasanku. Dan mengerti bahwa aku akhirnya bermanfaat bagimu. Aku tahu bahkan jika aku tidak bertanya, kamu akan diam-diam mengikutiku. Benarkan? Tidak buruk, kamu memang sudah matang. Dan menjadi lebih pintar. Xie Qianbei, minumlah air. Terima kasih banyak Non Yo. Kamu benar-benar gadis yang lembut dan perhatian. Tidak seperti Nona Zhao. Dia ceria dan terbuka. Mirip dengan Ibu Wuji. Tidak heran Wuji tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tidak tahu siapa lagi keluarga Nona Zhao. Dia adalah putri Raja Ruyang. Sebuah bangsawan Mongolia yang terhormat. Zhang Wuji dan Zhao Min sudah bersama beberapa hari. Dengan serangan gencar Min perasaan, mereka langsung memanas.
Zhao Min adalah gadis Mongolia karakternya tegas. Menyukai seseorang langsung diungkapkan You Siruo sebagai gadis selatan. Karakter yang lebih tertutup. Kebetulan Zhang Yuji adalah tipe yang pasif. Jadi meskipun mereka saling menyukai, tapi mereka tidak pernah menembus lapisan kaca itu. Zhao Min terus mengikuti Zhang Wuji. Xie Sun, sebagai orang yang berpengalaman tentu mengerti perasaan cinta. Zhao Min cerdas, seperti Yin Susu Raja Singa Emas, juga sangat menyukainya. Ketika You Siruo mengatakan Zhao Min adalah bangsawan Mongolia, Xie Sun langsung menutup senyumnya begini saja. Ini seperti pada masa perang anti-Jepang. Anakmu ingin menikahi seorang wanita Jepang. Hal ini Xie Sun sama sekali tidak bisa menerima. Di sisi lain Xiao Zhao diikat oleh Nyonya Bunga Emas di tiang kayu. Di tanah penuh dengan kayu kering tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Nyonya Bunga Emas ingin langsung membakarnya hidup-hidup. Ketika api menyala Zhang Wuji dan Zhao Min tiba tepat waktu. Nyonya Bunga Emas menghalangi Zhang Wuji dan bertarung dengannya. Zhao Min mengambil kesempatan untuk menyelamatkan. Suara pertarungan menarik orang-orang pasha dari pantai. Chen Youliang mengatakan Nyonya Bunga Emas adalah pengkhianat Ming Jiao. Dia memiliki hubungan erat dengan Raja Singa Emas. Orang-orang pasha setelah mendengar langsung menyerang Zhang Wuji dan lainnya. Menghadapi Pej Banyak Ali Pasha. Raja Zhang Yuji juga tidak memiliki kekuatan. Setelah beberapa jurus dia langsung ditusuk titik akupuntur. Nyonya Bunga Emas juga langsung ditaklukkan oleh mereka. Zhao Min berdiri di depan Zhang Wuji tapi ini seperti belalang melawan roda. Orang-orang pasha menyerang dia, tidak bisa menahan pada saat itu. Dia tiba-tiba memiliki ide yang berani. Jangan. Jangan mendekat, jangan salahkan aku tidak sopan. Satu jurus Tian di Tong Shou langsung mengalahkan seorang utusan pasha. Dan menyandera seorang tawanan-tawanan ini lemah dalam ilmu bela diri. Sama sekali dalam kendali Zhang Wuji. Seperti ini biasanya adalah pemimpin mereka. Jadi Zhang Wuji dan lainnya berhasil melarikan diri. Nyonya Bunga Emas ditangkap oleh orang-orang pasha setelah kembali ke gua. Zhang Wuji segera mulai merawat Zhao Min. Sensasi pedang ini tepat menghindari organ dalam yang penting. Setelah luka dirawat dengan sederhana, obat bisa segera diberikan. Ketika Zhang Wuji hendak memberikan obat, Yin Li di sampingnya tiba-tiba demam tinggi dan mulai mengigau. Zhang Wuji terdistraksi sejenak lalu Xiao Zhao menawarkan diri untuk memberikan obat. Meminta Zhang Wuji untuk memeriksa kondisi Yin Li. Hampir kehilangan nyawa karena urusan Zhang Wuji. Anak ini masih tidak sepenuhnya setia padaku. Ini membuat Zhao Min sangat marah. Tidak perlu kamu urus. Jangan bergerak, aku tidak butuh bantuanmu. Luka baru saja diobati, jangan bergerak. Dengar kata. Nona Zhao, kenapa kamu begitu bodoh meskipun untuk menyelamatkanku? Kamu harus mempertimbangkan nyawamu sendiri. Siapa yang menyuruhmu? Siapa yang menyuruhmu begitu romantis? Hanya melindungi Xiao Zhao bahkan tidak menatapku. Lagi pula aku tidak ingin hidup lagi. Jangan bergerak, oke? Nona Zhao, kemampuan Xiao Zhao tidak sebaikmu dan tidak sepintarmu. Aku harus melindunginya, aku tahu kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Aku sangat berterima kasih, tapi kamu harus berjanji padaku mulai sekarang. Jangan pernah menggunakan cara bunuh diri lagi, oke? Bunuh diri bersama. Raja Singa yang mendengar situasi pertempuran malah menyindir Zhao Min. Putri benar-benar berani. Tidak tahu apa niat jahatnya. Zhao Min langsung tahu pasti You Siruo cemburu dan mengungkapkan identitasnya. Karena apa yang dikatakannya memang fakta. Zhang Wuji karena memenuhi permintaan Wu Qingying. Jadi harus pergi sebentar untuk membawa kembali ayahnya. Tidak tahu apakah karena merasa tempat ini terlalu berisik. Setelah memberikan beberapa instruksi dia pergi. Ayah angkatnya berharap dia segera menikah dan punya anak. Jika orang tuanya ada di surga pasti akan sangat senang. Tapi sekarang ada 4 wanita di sekitarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ah. Senior Xie, aku hanya pelayan tuan. Tidak seharusnya dihitung. Kakek kamu terlalu serakah. Ingin anakmu Wuji memiliki banyak istri. Siapa yang bilang akan menikah dengannya? Hei putri. Jangan terlalu berharap. Aku tidak membicarakanmu. Dengarkan Nona Wu. Senior Xie, aku tahu kamu meremehkanku karena identitasku. Tapi sejak aku datang ke pulau ini, aku belum pernah melakukan hal yang merugikan kalian. Bahkan selalu membantu Zhang Wuji dan kalian. Apakah ini adil bagimu memperlakukan aku seperti ini? Zhang Wuji berhasil menemukan jenazah Wulie dan hendak kembali. Ketika dia melihat orang-orang pasha di tepi pantai,